Zakaria datang bersama dengan Hagai, diutus sebagai nabi di masa pemulihan restorasi akan Bait Suci dan kota Yerusalem di masa tersebut. Sebab kita tahu bahwa sesudah Nehemia tiada, maka pembangunan Bait Suci terbengkelai. Dan orang-orang lebih mengurus akan rumah-rumah mereka sendiri. Dan rumah Allah dibiarkan terbengkelai. Sehingga Tuhan utus Zakaria dan Hagai bersama dengan imam besar Yosadak dan juga dengan bupati, yaitu adalah Yosua. Masih ingat? Dan mereka kemudian membawa umat Israel untuk kembali membangun kembali Bait Suci. Dan kepada Zakaria Nabi ini diberikan nubuatan dan penglihatan yang akan datang. Dan penglihatan dan nubuatan yang akan datang terkait dengan zaman yang sedang kita hidupi. Amin. Sehingga jika Anda tahu bahwa nubuatan ini adalah untuk zaman yang sedang kita hidupi, maka itu adalah dirimu yang harus menggenapkan nubuatan tersebut. Anda harus memerankan sesuai dengan nubuatan ini. Anda paham itu? Karena nubuatan ini bukan untuk zaman sebelum kita. Ini adalah untuk zaman kita. Akan ada terang di waktu senja. Karena Yesus kita sudah datang di matahari terbit di sebelah timur sana. Dan kemudian matahari bergerak dan sampailah secara geografi, peta bumi, maka kita berada di waktu senja. Di wilayah barat. Tidak lagi berada di wilayah timur, kita berada di wilayah barat sekarang. Maka dijanjikan akan ada terang di waktu senja. Dan terang itu adalah matahari yang sama, cahaya yang sama, benda yang sama, dan itu menggambarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Yesus yang sama, Kristus yang sama. Amin. Maka dia harus tampil di orang-orang di sebelah barat. Karena matahari terbenam adalah di sebelah barat. Matahari terbit ada di sebelah timur. Amin. Dan tidak akan lama lagi Injil akan kembali ke timur. Itulah sebabnya Anda melihat bagaimana teknologi dan budaya mengikuti akan pergerakan terang itu. Yang tidak lain adalah pergerakan Injil tersebut. Dari timur ke barat. Dan dijanjikan akan ada terang di waktu senja. Dan Tuhan utus akan utusan terang di waktu senja dengan pesan di waktu senja. Untuk menyelesaikan misteri yang ada di Wahyu 10 ayat 3 dan 4. Yaitulah ketujuh guru yang dilarang untuk dituliskan oleh Yohanes. Amin. Dan menggenapkan akan pelayanan Eliezer sebagai utusan di waktu senja untuk menghasilkan dan menemukan akan mempelai wanita seperti Ribka. Haleluya, untuk disatukan dengan Kristus kita. Terpuji nama Tuhan. Dan itu adalah oleh terang di waktu senja. Dan pola yang sama berlangsung seperti dulunya dan berlangsung juga seperti yang saat ini. Dan dikatakan bahwa di ayat yang ke-8, dan pada hari itu maka akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, kota yang diberkati itu. Dan ini berbicara akan spiritual dan berbicara secara aktualnya. Karena di ayat 9 dikatakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhanlah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Jadi dua ayat ini terkait satu dengan yang lain. Bahwa dari Yerusalem akan mengalir air kehidupan, dan itu tidak lain adalah firman Tuhan, tidak lain adalah Roh Kudus sendiri. Dan di hari yang sama, di masa yang sama, maka Tuhan menjadi raja atas seluruh bumi. Amin. Berbicara spiritual dan berbicara akan dispensasi. Berbicara akan spiritual, maka itu berlangsung di masa kita. Sesudah pesan terang di waktu senja dilepaskan oleh berkumandangnya ketujuh guru itu. Dan dikatakan di Wahyu 10 ayat 3 dan 4 bahwa ketujuh guru berkumandang dan dia mengaum seperti singa. Amin. Dan singa adalah gambaran raja, pemimpin, kepala. Dan kita tahu itulah gambaran singa dari suku Yehuda. Singa dari suku Yehuda berbicara, berkumandang. Dan itulah suara sang raja. Haleluya. Itu terkait dengan pesan terang di waktu senja. Amin. Maka dengan berkumandangnya ketujuh guru dan pesan dinyatakan dan meterai-meterai disingkapkan, haleluya, maka harinya tiba bahwa Tuhan menjadi raja atas seluruh alam semesta, atau seluruh bumi.
Dan kita tahu bahwa inilah bumi Anda dan saya. Tubuhmu adalah bumi Anda. Amin. Dan dijanjikan bahwa di waktu senja, glory, maka dia akan menjadi raja atas seluruh bumi. Amin. Maka dia harus menjadi raja atas hidupmu. Dia dan raja adalah penguasa. Raja adalah tuan. Raja adalah pemimpin. Raja adalah kepala. Raja juga suami. Haleluya. Maka istrinya raja adalah ratu. Amin. Maka inilah masanya di mana sang raja bisa menjadi raja atas seluruh bumi jika ia sudah punya ratu. Karena raja tanpa ratu maka dia tidak komplit. Amin. Raja tanpa ratu maka ia tidak komplit. Terpuji nama Tuhan. Maka dia harus mencari ratunya sehingga dia mengirimkan terang di waktu senja untuk mendapatkan Ribka di akhir zaman. Menjadi ratunya Yesus Kristus, dan Anda melihat gambaran yang sama di dalam pelayanan Esther. Amen. Karena Ahasiweros artinya adalah kepala dan Ahasiweros adalah raja. Dan dia harus mengambil seorang perempuan, gadis, perawan untuk menggantikan Wasti. Sehingga Yesus, Tuhan, menjadi raja atas seluruh bumi. Tetapi nubuatan ini juga berbicara akan dispensasi. Yaitulah tiba masanya di muka bumi akan ada hanya satu raja penguasa tunggal satu-satunya. Dan tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dia akan menjadi raja sesudah terang di waktu senja dinyatakan. Amin. Sesudah terang di waktu senja menyelesaikan pelayanannya, maka tampillah sang raja atas seluruh bumi. Dan seperti yang sudah kita sampaikan di hari Rabu dan Minggu dan Jumat kemarin, bahwa raja harus tampil karena dijanjikan di Lukas 1 bahwa anak Daud akan duduk di tahta Daud. Amin. Terpuji nama Tuhan. Sehingga kita melihat bahwa sebelum anak Daud yaitu Salomo duduk di tahta ayahnya yaitu Daud, maka Daud harus tampil di sini. Dan Daud harus menjadi raja satu-satunya atas seluruh Israel. Sehingga para tua-tua dan suku Yehuda dan seluruh suku daripada Israel, 12 suku, mengurapi Daud sebagai raja. Amin. Terpuji nama Tuhan. Dan Anda bisa melihat hal itu sedang berlangsung saat ini. Di mana Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Daud, Yesus Kristus menjadi raja atas seluruh tubuhnya. Amin. Karena Israel memiliki 12 suku, tapi disebut Israel, maka itulah gambaran akan tubuh Yesus Kristus mempelai wanita, tapi terdiri dari banyak anggota. Yang dulunya anggota-anggotanya tercerai-berai, saling bermusuhan, saling berperang. Tapi tiba waktunya mereka mengenali bahwa Daud adalah satu-satunya yang dipilih Tuhan melalui Nabi Samuel dan beroleh pengurapan Tuhan, dan mereka mengenali akan Daud sebagai raja. Maka Daud kemudian ditetapkan untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Israel disatukan. Amin. Di bawah satu kepemimpinan. Sebuah gambaran yang sama di zaman ini. Di bawah terang di waktu senja. Raja Melkisedek sudah berbicara. Singa dari suku Yehuda sudah berbicara. Amin. Maka semua betina di dalam kawanannya harus berkumpul. Anda tahu bahwa binatang poligami, sehingga satu jantan dengan banyak betina. Dan itu adalah gambaran singa-singa di padang sana. Satu jantan dengan banyak betina. Anda renungkan semuanya itu. Maka itulah gambaran daripada Yesus Kristus memiliki banyak anggota, banyak istri. Daud punya 500 istri, Salomo punya 1000 istri. Adalah gambaran satu istri, satu tubuh dengan banyak anggota. Amin. Dan sebelum anak Daud akan memerintah sebagai raja atas seluruh bumi, maka harus ada tampil Daud untuk menyerah terimakan akan kekuasaan tersebut. Haleluya. Sehingga Daud harus tampil di sini. Raja Melkisedek ada di sini. Dan menjadi raja atas mempelai wanitanya. Yang terdiri dari banyak anggota. Sehingga Anda mengenali bahwa firman inilah raja satu-satunya. Anda mengurapi dia. Anda menjunjung tinggi Daud. Anda satu kata bahwa hanya pesan inilah raja itu sendiri.
Puji nama Tuhan. Tapi Anda melihat di dalam perjalanan Israel pada waktu itu mereka berperang dari suku ke suku dengan saling berperang satu sama lain. Tidak ada saling kesetujuan satu dengan lain. Bukankah gambaran yang sama? Anda melihat gereja-gereja denominasi, mereka saling tidak setuju satu dengan yang lain. Merek yang ini merasa lebih bagus, merek yang ini merasa lebih baik, ajaranku, doktrinku, pengertianku merasa lebih baik. Itu yang sedang berlangsung. Tetapi Tuhan datang dengan mengumandangkan suara pesan 7 gurunya. Sang Raja berbicara. Amin. Dan mengeluarkan umatnya daripada sistem-sistem denominasi organisasi gereja buatan manusia. Dan kemudian dikumpulkan untuk menjadi satu umat demi namanya. Menggenapkan kitab Tindakan pasal 15 ayat ke-14 bahwa Tuhan akan mengambil suatu umat dari bangsa-bangsa kafir demi namanya. Oh, mulialah nama Tuhan. Lord Jesus. Dan suatu hari kelak maka ia akan menjadi raja atas bumi ini. Amin. Itulah nubuatan dan penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Zakaria.